kita akan ada reuni ya Pak ya. Pasti. Reuni angkatan 25 2025. Ya, pagi hari ini kita bersukacita karena kita akan menuju ke mana Pak? Nazaret. Kita akan menuju ke Nazaret. Jadi sebelum kita doain dulu, ya bukan lagu lagi terserah. Nyanyi dulu Pak. Iya, nyanyi. Jadi kita akan Kita jalan bersama, hati penuh bahagia. Nazaret Tour bawa kita lihat dunia yang indah. Senang langkah ini, cerita kita berarti. Ziarah penuh sukacita bersama, selamanya di hati. Berkatmu hari ini yang kau sediakan bagiku. Ku naikkan Di atas ada air. Iya, dialirin ke supaya kita sampai. Dari Gunung Karmel. Air gunung. kasih dan rahmat, selalu dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidup. Oke, gitu dong. Yesus kota Haifa didirikan, ya tidak, untuk itu tidak dicetak, tidak ada nama Haifa di dalam Alkitab, di dalam perjanjian baru, tapi kita yakini bahwa Yesus melewati dari sini juga. Kenapa kita yakini? Karena Bapak Ibu pada zaman Yesus kalau mau datang dari Mesir ke Nazaret, ya harus melewati dari sini. Ada satu jalan, ya jalan namanya jalan laut, ya jalan laut, ya atau Via Maris dalam bahasa Latin namanya Via Maris. Jadi Bapak Ibu semua orang yang mau dari Mesir ke Suria atau dari Suria ke Mesir harus melewati dari jalan laut ini. Ya, dan juga Bapak Ibu keluarga suci yang keluar ke Mesir, ya dari center high-tech center Bapak Ibu, ya nanti bisa lihat lagi banyak company juga dibuat di luar Tel Aviv, karena sampai Bapak Ibu mungkin 10 tahun lalu semua company high-tech ada di dalam Tel Aviv, tapi kalau sudah ada beberapa di luar Tel Aviv sekali lagi, sehingga orang Haifa tidak usah mereka pergi ke Tel Aviv untuk kerja di high-tech teknologi, mereka bisa di sini juga. Lihat Bapak Ibu sebelah kanan banyak company besar, ini Amazon, ya ini Microsoft, Intel, ya banyak kantor, banyak Bapak Ibu dibuat di sini juga. Tapi masih ini Google, Bapak Ibu bisa lihat Google sebelah kanan, ya Intel, ya tapi masih Bapak Ibu yang terbesar ada di kota Tel Aviv, masih yang terbesar ada di kota Tel Aviv.
100% orang Katolik. Mereka yang lisensi pada hari ini. Nazaret, masuk dulu. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mereka percaya Bapak Ibu bahwa Maria ambil air di sini dan malaikat Tuhan muncul di sini waktu dia ambil air tersebut. Malaikat Tuhan muncul di sini. Maria takut, ya, takut dan dia lari ke Romania yang ada di sana. Dan malaikat Tuhan itu Bapak Ibu versi Ortodoks Yunani, Greek Ortodoks Yunani, Kristen, ya Ortodoks Yunani. Tapi dengan Protestan dan Katolik, malaikat Tuhan muncul satu kali aja di rumah Maria di sana. Oke, untuk itu Bapak Ibu, namanya apa? Sumur Maria di sini. Kalau sumur Bapak Ibu, tempat asli ada di bawah gereja itu di sana. Ya, di bawah ada apa? Spring. Ya, spring yang di sana. Tapi waktu Bapak Ibu mereka mendirikan gereja itu, mereka bawa air sampai sini lewat apa? Saluran air. Ya, tapi airnya Bapak Ibu tempat asli ada di bawah gereja itu yang di sana. Oke, Bapak Ibu. Mari kita ke rumah Bunda Maria. Ayo kak,
Kayak yang di Getuk Malaysia itu ya. di mana Yesus tinggal, ya, untuk itu Bapak Ibu sudah kota Nazaret, kota Kisor, ya, dan Saudara Maria sekali lagi ibu, Saudara Maria Bapak Ibu ibu kota Galilea, ya, ibu kota Galilea, atau namanya juga Bapak Ibu ibu kota Arab di Israel, ya, ibu kota Arab di Israel, karena sekali lagi Bapak Ibu, ya, di Israel ada 20% orang Arab dan ada ini kota Arab yang terbesar di Israel, kota Nazaret. Bapak Ibu, kalau Alkitab terdiri dari dua bagian, ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kenapa namanya Perjanjian? Atau kenapa namanya Perjanjian? Karena di dalamnya ada banyak perjanjian yang dibuat oleh Tuhan kepada manusia. Kalau di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, semua perjanjian yang dibuat oleh Tuhan kepada orang mana? Orang yang datang orang Israel, ya, orang Israel. Bapak Ibu, mayoritas dilanggar oleh manusia, mayoritas dilanggar oleh orang Israel. Kalau lihat di sana Bapak Ibu, ya, perjanjian lama. Dari atas Bapak Ibu bisa lihat itu ada bawah juga bahwa kalau lihat Bapak Ibu orang yang mau mengorbankan anaknya Yesus. Bapak Ibu, semua sekali lagi mayoritas dilanggar oleh manusia. Untuk itu Tuhan mau turun ke bumi menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus mau turun, ya, dan hari itu namanya inkarnasi. Bapak Ibu, inkarnasi menurut orang Katolik dan banyak orang lain, inkarnasi terjadi di situ. Ya, kenapa di sini? Karena Bapak Ibu mayoritas Kristen percaya bahwa waktu Maria menerima kabar baik dari malaikat Gabriel di sini, Yesus langsung menjadi hening di dalam air. Yesus menjadi, ya, dan untuk itu namanya versi Egypt. Ya, kalau Maria dari China, kita lihat itu dari China, mirip orang China. Ya, versi China, Bapak Ibu, ini seperti donasi. Ya, juga ada Bapak Ibu Maria dari Indonesia, versi Batak. Mari kita lihat Bapak Ibu, Maria versi Indonesia. Ini dia Bapak Ibu, ini dari Indonesia juga. Jadi ada juga Bapak Ibu gambar Maria dari Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Versi Indonesia, dari orang Indonesia Bapak Ibu. Jadi cantik seperti orang Indonesia. Dan ini versi apa namanya Chinese. Tapi pasti Bapak Ibu kalau Maria mirip apa? Mirip orang lokal di sini. Jadi pasti lo Yesus mirip saya dan Rasul Petrus. Saya lebih handsome dari Rasul Petrus. Mari kita Bapak Ibu, mari kita Dari ujung-ujung ke mana? Oh enggak, dada-dada enggak. Apalagi nggak dibikin.
Católica, escola católica. واحدة نسم علينا الهواء. تعال نصب لك كاول. ما دام من القدس. القدس. Bapak Ibu, ya di sini kita bisa melihat beberapa tempat yang dicatat di dalam Alkitab. Ya, saya mau mulai dari sini ya, mulai dari sini. Sekali lagi Bapak Ibu, apa namanya kota ini? Nazaret. Ya, Nazaret. Kita juga Bapak Ibu masih di Nazaret. Ya, kita masih di Nazaret. Kalau bukit-bukit ini semuanya Bapak Ibu namanya bukit-bukit Nazaret. Ya, namanya bukit-bukit Nazaret. Di sana Bapak Ibu ada dua bukit. Bisa lihat Bapak Ibu kiri dan kanan. Dua bukit. Ya, yang di kiri Bapak Ibu namanya Nazaret bawah. Yang di kanan namanya Nazaret atas. Di bawah Bapak Ibu, di bawah ya, yang di bawah Arab, yang di atas Yahudi, apa? Rusia. Yahudi yang datang dari Rusia Bapak Ibu, sekali lagi kalau kota ini yang di sebelah kanan ya didirikan spesial untuk orang Yahudi Rusia. Jadi Bapak Ibu semuanya atau mayoritas yang tinggal di sana Bapak Ibu mereka orang Yahudi Rusia. Saya juga Bapak Ibu pindah ke Nazaret atas. Saya tinggal di Nazaret atas. Dulu di Kana Galilea tapi pindah ke Nazaret atas, kota Nazaret atas. Juga Bapak Ibu bisa lihat itu yang di sana itu hotel kita inap di sana malam ini. Yang di atas di sini. Yang di belakangnya, bukan putih-putih di belakangnya, bisa lihat? Ya. Oke Bapak Ibu, jadi hotel kita inap di hotel namanya Plaza di Nazaret. Ya, di Nazaret. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Yesus tinggal di sini, Bapak Ibu bisa melihat juga apa namanya gereja Kabar Baik yang tadi. Bisa melihat semua? Bisa. Ya, itu di bawah. Kalau lihat ada yang di puncak bukit itu sedikit di bawah dan kanan ada gereja Kabar Baik. Ya, gereja Kabar Baik. Ya, Yesus juga sekali lagi itu kota Nazaret lama. Yesus tinggal di sana 30 tahun. Bapak Ibu, bukit ini yang di sana namanya Tabor atau Tavor. Ya, Tabor atau Tavor. Bisa melihat Bapak Ibu Tavor, Yesus pergi ke puncak bukit itu dan ada Bapak Ibu murid-murid Yesus ikut Yesus sampai atas
Ya, nanti ada 9 murid menunggu 20 meter dari puncaknya. Yesus pergi sama Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dan di sana Bapak Ibu muncul Nabi Musa dan Nabi Elia, dan Yesus dimuliakan di depan Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ya, dia berupa-rupa dan wajahnya Bapak Ibu bercahaya seperti matahari di atas. Ya, di atas di sana di bukit. Mau dilempar ke bawah, tapi saya rasa kita perlu tahu dulu duduk perkaranya. Tentu nggak langsung dilempar-lempar aja orang kan. Mari kita lihat bersama Lukas 4. Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Peristiwanya ada di ayat-ayat terakhir, tapi saya mau kita semua tahu dulu duduk perkaranya supaya tidak hanya melihat ke peristiwa dan lokasi, tapi kita mengerti apa yang terjadi. Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju padanya. Lalu ia mulai mengajarkan mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Tapi katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota. Kita bisa bayangkan tadi ya. Dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Bapak Ibu, kalau dilihat Tuhan Yesus justru mau dilempar.
suami Gomer yang adalah pelacur. Ketika Hosea kawin dengan Gomer yang adalah pelacur, perempuan Sunda bahasa Alkitab, Gomer tidak bertobat. Sekalipun mereka sudah punya 3 orang anak. Di Israel yang kita baca di Alkitab kita, Lo-Ruhama dan Lo-Hami. Sekalipun Gomer sudah dinikahi oleh Hosea, dia tidak berubah. Lalu Hosea mulai menghadapi perkawinannya. Hosea mulai mengadukan perkawinannya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjelaskan bahwa apa yang terjadi dalam perkawinan Hosea adalah tepat seperti yang terjadi antara Tuhan dan Israel. Tuhan memilih Israel sebagai istrinya. Tuhan mencukupi segala kebutuhan istrinya. Tuhan berlaku sebagai suami yang bertanggung jawab. Tapi tetap Israel tidak juga setia. Tapi Israel tetap mencari ilah lain. Israel tetap mencari keselamatan dari yang lain. Israel tetap menyembah yang lain. Tapi yang luar biasa dari cerita ini adalah ketika Tuhan mengajarkan kita, apapun yang terjadi tidak akan pernah menceraikan Israel. Apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan Gomer, Hosea tetap tidak diberi alasan untuk menceraikan istrinya. Sekarang suami istri silakan berdiri. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Jawabannya hanya 1 kalimat. Ya, dengan segenap hati. Tidak ada jawaban lain. Pertanyaan pertama kepada suami istri. Apakah saudara-saudari sungguh dengan ikhlas hati hendak membarui janji nikah saudara-saudari? Ya, dengan segenap hatiku. Kepada suami istri. Bersediakah saudara berdua tetap saling mencintai, membantu dan menghormati sepanjang hidup? Ya, dengan segenap hatiku. Sekarang kepada suami. Saya bertanya kepada para suami, bersediakah saudara tetap mencintai, menghormati istri Anda dan setia padanya seumur hidup, baik dalam suka maupun duka? Ya, dengan segenap hatiku. Kepada para istri, bersediakah saudari tetap mencintai, menghormati suami Anda dan setia padanya seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Ya, segenap hatiku. Sekarang suami istri nanti dipersilahkan untuk mengucapkan kembali janji kawin yang diambil dari Hosea 2 ayat 18 sampai 19. Dipersiapkan, silahkan maju. Kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku rencana dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Yang berikan Tuhan. Nah, silakan. Aku akan memberikan engkau, suamiku, bergoyang ginting untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau, suamiku, dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau, suamiku, dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Bunganya boleh dipegang sama-sama. Boleh ada berpikir, nanti kita berdoa. Berikut. Aku akan menjadikan engkau istriku tanpa beda selama-lamanya,
dan aku akan menjadikan engkau Alpha Omega dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau Alpha Omega dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Aku akan menjadikan engkau suamiku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau suamiku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau suamiku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan selama-lamanya. Aku akan menjadikan engkau menjadi anak sulung istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku di dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Aku akan menjadikan engkau suamiku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau suamiku dalam keadilan dan kebenaran, dan kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau barulian pasariku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau Hanok Parak, suamiku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Aku akan menjadikan engkau istriku, Jenny Heti Boru Silitonga, untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Aku akan menjadikan engkau suamiku Ebenezer Simamora untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau suamiku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau suamiku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Aku akan menjadikan engkau Elfrida Purba
istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau, Elfrida Purba, istriku, dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau, Elfrida Purba, istriku, dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Aku akan menjadikan engkau suamiku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau suamiku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau suamiku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Silakan berbaris ke depan menghadap ke sini. Ketika kami mengikat janji kawin, engkau juga berjanji bahwa engkau akan menempatkan perkawinan orang percaya di atas segala sesuatunya. Engkau akan menjadikan perkawinan kami prioritas untuk diselamatkan di tengah situasi yang tidak baik, di tengah badai gelombang, bahkan di tengah gurun yang panas dan gersang. Dan hari ini kami merayakan Engkau, Tuhan yang tepat janji. Melewati berbagai macam persoalan, Engkau Tuhan yang membuat kami bertahan. Berkat demi berkat kami kumpulkan, dan pada akhirnya kami melihat berkat itu bukan hanya untuk membuat kami senang. Diberkatilah kamu di kota dan diberkatilah kamu di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil tanahmu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di tunggumu dan dalam segala upaya tanganmu. Ia akan memberkati kamu di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan juga akan melimpahi kamu dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, hasil ternakmu dan hasil tanahmu di tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa
Danau. Danau Galilea. Cemberut karena nggak dapat roti kayaknya dia tulang. Apa sih itu apa? Kali tuh kalau dekat awan. Iya. Yesus pun senang. Nah itu. Tania senang tuh Yesus dari atas. Nah iya tulang. Sama kok udah tunggu. Jatuh. Aduh, kok nggak dijaga? Baru tadi. Ini. Sorry Bu, sekali lagi ya. Sensasi tadi ya. Umatnya Petrus di sungai itu. Coba di situ. Oh nggak bisa. Benjamin, dia harus gitu. Jatuh dong. Jatuh. Anak put nggak boleh nangis.
Dan Petrus juga tinggal di sini. Tinggal di sini. Kenapa Petrus tinggal di sini? Bapak Ibu, Petrus dia berasal dari kota namanya kota Betsaida, tapi dia tinggal di rumah istrinya di sini. Kenapa dia tinggal di rumah istrinya di sini? Karena pada zaman itu Bapak Ibu yang bawa rumah istri bukan suami. Ya, istri bukan suami. Sampai hari ini Bapak Ibu kalau di Yunani yang bawa rumah istri bukan suami. Ya, istri bukan suami. Jadi Petrus Bapak Ibu dia berasal dari kota Betsaida, tapi dia tinggal di rumah istrinya di sini. Ya, Bapak Ibu juga banyak percaya bahwa Yesus juga tinggal di sini. Ya, di rumah Petrus kita yakini bahwa Yesus tinggal 3 tahun Bapak Ibu di Kapernaum. Tapi sekali lagi tempat lokasi rumah, ya rumahnya kita tidak tahu. Ya, banyak sudah percaya di sini. Tapi hal itu sekali lagi tidak dicatat di dalam Alkitab, ya, di mana dia tinggal di rumahnya. Ya, tapi kita yakini bahwa dia tinggal Bapak Ibu di sini 3 tahun. 3 tahun. Bapak Ibu, reruntuhan dari Kapernaum lama semuanya batu hitam. Ya, batu hitam semuanya. Ini batu lokal. Bapak Ibu di daerah sini, batu lokal, batu murah karena lokal. Ya, tapi ada juga Bapak Ibu apa namanya sinagog, ya, sinagog Kapernaum, Bapak Ibu, sinagog Kapernaum. Kalau sinagog, nama sinagog terdiri dari 2 kata dari bahasa Yunani, sin agogi. Sin artinya bersama-sama, kalau agogi artinya belajar. Sinagogi artinya apa? Belajar bersama-sama. Kenapa namanya belajar bersama-sama? Bapak Ibu, karena ketika masih ada bait Allah pertama dan 2, ya, orang Yahudi belajar bersama-sama hukum-hukum Taurat. Ya, tapi ketika bait Allah yang pertama dihancurkan oleh Nabukadnezar, orang Yahudi, imam-imam takut kalau tidak ada bait suci. Orang Yahudi pasti mereka akan lupa hukum-hukum Taurat. Jadi mereka mulai mendirikan sinagog untuk belajar hukum-hukum Taurat, ya, di dalam sinagog. Tapi ketika bait Allah yang kedua didirikan lagi oleh Raja Herodos dan dihancurkan lagi oleh Titus, oleh orang Romawi tahun 70 Masehi, ya, orang Yahudi mulai juga ibadah di dalam sinagog. Ya, saat ini Bapak Ibu, sinagog adalah tempat ibadah orang Yahudi. Ya, di mana ada orang Yahudi harus ada sinagog. Ada yang mau berjalan nggak? Ada yang kurasa. Apa itu Pak? Oh, bir.
Ya, bisa duduk sebentar aja. 2 menit baru kita bisa dansa nanti ya. Bapak Ibu, ini kota namanya Tiberias. Bisa lihat kota Tiberias. Sekali lagi juga Bapak Ibu, kalau Danau Galilea namanya Danau Tiberias karena kota yang terbesar di sini kota Tiberias. Ada Tiberias atas, tapi ada bawah juga. Sudah ada atas karena di bawah panas sekali Bapak Ibu. Tempat itu, desa itu yang di sana namanya Magdala. Ya, siapa berasal dari sana? Ada yang tahu? Siapa namanya? Maria Magdalena, Bapak Ibu, dia berasal dari sana ya. Dia berasal dari Magdala. Ya, sudah ada Magdala baru, tapi masih ada Magdala lama. Di Magdala lama Bapak Ibu ada ada gereja Magdala juga. Maria Magdalena ikut Yesus pada minggu terakhir ke kota Yerusalem juga. Dia ada Bapak Ibu waktu Yesus disalibkan, dimakamkan, dan Yesus sekali lagi yang telah bangkit muncul di depan Maria Magdalena. Ya, nanti Bapak Ibu kita mau makan ikan Petrus di Magdala juga, di kota Magdala. Di rumah Maria Magdalena ya, dia tunggu kita. Ya, ya Bapak Ibu, di sini lihat lagi ya, di sini ada tabga. Masih ingat Bapak Ibu, tabga 5 roti dan 2 ikan. Ada juga tempat di mana Tuhan Yesus yang telah bangkit muncul di depan murid-muridnya. Di sana juga Petrus berkata kepada Rasul Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dan di sana juga Bapak Ibu Tuhan Yesus prepare makanan untuk murid-muridnya. Di tabga. Lebih atas Bapak Ibu, lebih atas, masih ingat Bapak Ibu gereja apa yang di atas? Apa namanya? Bapak Ibu, ada yang tanya saya, kenapa gereja itu seperti masjid? Salah, Bapak Ibu, masjid seperti gereja. Ya, kenapa saya bilang gitu? Karena Bapak Ibu baca abad ke-5 ya, atau 456 itu namanya zaman Bizantium ya, Byzantine period. Dan pada zaman itu Bapak Ibu ya, pada zaman itu ada desain gereja namanya Byzantine design, tapi ada juga music namanya Byzantine music. Jadi Bapak Ibu, waktu orang Islam atau agama Islam muncul pada abad ke-6 ya, tahun 522, itu tahun 0 bagi orang Islam. Mereka yang ambil desain gereja-gereja, bukan aja doa mereka itu Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau music doa mereka diambil dari music Byzantine juga. Itu Bismillah seperti ini, itu Bapak Ibu diambil dari music. Jadi Bapak Ibu, masjid seperti gereja dan bukan gereja seperti masjid ya di sana. Anak Medan, doa kawan. Moda pergaulan boy do mangolu, wow. Terlebih di penampilan main cantik, doa kawan. Sonang manang susah happy do diau. Nang pea siwanan solot di gontinghi, siap bela kawan berpartisipasi. Tersubel wow satabi majodisi, ada harga diri mengantisipasi. Oh,
tidak bisa masuk kalau belum dibaptis. Begitu kita di depan pintu masuk. Di depan pintu masuk namanya baptisteum. Ya, Bapak Ibu, di sana sekali lagi bisa pergi di sana di bawah altar juga ada mozaik. Misalnya mozaik itu ada 2 ikan dan 5 roti. 5 roti ini sudah Bapak Ibu simbol mukjizat yang di sini. Mari kita lihat. Bapa dalam nama Yesus, Bapa Guru, Bapa yang sudah seperti yang biasa, Bapa yang maha kuasa. Waktu kami ikut kemudian kami percaya semakin kasih, harap besar percaya. Kami percaya dalam kesehatan kami dan bekerja dan akan Tuhan Allah melayani anda ini, bangunan ini, bersinan ini, itu bawa dalam tangan kesehatan, pintu serta kapan dia datang, dia berjalan dalam perbuatan dia, iman dia berfungsi, berguna, ini dia perbuatan yang besar. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Yang lain.
haleluya, haleluya, ku menang.